Kita akan membahas seputar materi terkait dengan pengantar pendidikan kewarganegaraan. Ini sebagai pengantar bagi mahasiswa sebelum lebih dalam mempelajari materi di dalam pendidikan kewarganegaraan. Kenapa penting ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Ternyata pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya menjadi mata kuliah yang ada di Indonesia dan itu diwajibkan oleh pemerintah. Akan tetapi pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga sudah menjadi isu internasional. Ini sebagaimana yang terungkap dalam World Conference on Higher Education 1998 di Paris atau Konferensi Dunia tentang Pendidikan Tinggi tahun 1998 di Paris. Di dalam konferensi tersebut disebutkan bahwa misi pendidikan tinggi khususnya untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan masyarakat harus dipelihara, diperkuat, dan lebih diperluas. Untuk apa? Yang pertama, mendidik lulusan yang berkualitas dan warga negara yang bertanggung jawab. Jadi agar lulusan perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi di dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu berarti pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan lintas generasi. Jadi bukan hanya dirasakan manfaatnya saat ini, tapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Tapi kalau pembangunan yang tidak bisa dirasakan antar generasi, misalnya bermanfaat untuk generasi sekarang, tapi pada dasarnya itu akan merugikan generasi-generasi berikutnya, misalnya eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan, tidak sesuai dengan standar, memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi berdampak kerusakan pada lingkungan hidup yang itu akan merugikan generasi berikutnya. Itu namanya bukan pembangunan berkelanjutan. Juga diharapkan lulusan perguruan tinggi bisa berkontribusi pada peningkatan masyarakat. Ya agar mahasiswa nanti ketika lulus bisa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas masyarakat, maka harus dididik paling tidak 3 hal ini. Yang pertama, mendidik lulusan yang berkualitas dan warga negara yang bertanggung jawab. Jadi mahasiswa harus dididik agar nanti dia bisa menjadi lulusan yang berkualitas dari segi intelektual dan juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Artinya apa? Lulusan itu tidak cukup dia memiliki kualitas intelektual yang baik, akan tetapi dia juga punya tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Ketika dia melakukan sesuatu, maka tolak ukurnya bukan hanya dari sisi intelektual. Warga negara yang bertanggung jawab ketika akan melakukan sesuatu, maka dia juga memperhatikan nilai-nilai moral etis. Misalnya, melakukan penambangan kekayaan alam tertentu. Kalau dari sisi intelektual, yang paling penting adalah bagaimana bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari penambangan kekayaan alam tersebut. Tidak memikirkan bagaimana akan terjadi kerusakan lingkungan yang itu berdampak kepada masyarakat sekitar dan seterusnya. Tetapi kalau dia seorang warga negara yang bertanggung jawab, maka dia akan berpikir juga mengenai nilai-nilai moral etis. Ketika dilakukan penambangan, kemudian nanti dampaknya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, apakah itu etis? Apakah itu bermoral dilakukan oleh seorang warga negara? Maka banyak orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi, tetapi dia menjadi koruptor. Dia berkontribusi untuk menggerogoti kekayaan negara demi kepentingan individu, kelompok, atau golongan.
Rata-rata orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah lulusan perguruan tinggi. Dia memiliki intelektualitas karena dia sudah terpilih misalnya menjadi seorang pejabat atau penyelenggara negara. Kemudian dia malah bisa melakukan korupsi, itu juga membutuhkan kepiawaian tertentu. Akan tetapi meskipun dia memiliki intelektualitas yang bagus, tetapi dia bukanlah warga negara yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia mengabaikan nilai moral etis sebagai seorang warga negara. Kemudian yang kedua, agar nanti lulusan bisa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas masyarakat, maka perguruan tinggi mestinya memberi kesempatan untuk pengembangan individu dan mobilitas sosial dalam rangka mendidik terkait kewarganegaraan dan partisipasi aktif dalam masyarakat, serta berkontribusi di bidang hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Jadi diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan individunya dan juga untuk mengikuti pergerakan sosial terkait dengan isu-isu mengenai hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Misalnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan bakti sosial. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi relawan di dalam penyelenggaraan pemilu agar tercipta pemilu yang jujur, adil. Juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam aksi demonstrasi. Sepanjang demonstrasi tersebut untuk membela hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Seperti yang sekarang terjadi setelah pemerintah bersama dengan DPR membahas RUU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, dan dalam waktu yang singkat harusnya diagendakan akan dilakukan rapat paripurna pada tanggal 8 Oktober, tapi diajukan tiba-tiba tanggal 5 Oktober, dan dalam waktu singkat akhirnya disetujui. RUU tersebut menjadi undang-undang. Padahal di dalamnya terlihat sekali lebih cenderung menguntungkan investor dibanding dengan buruh atau tenaga kerja. Memberikan akses yang lebih mudah bagi investor dan tenaga kerja dari asing untuk masuk ke Indonesia, yang tentunya itu bisa menggeser tenaga kerja atau buruh yang berasal dari Indonesia atau lokal. Banyak poin-poin yang itu sangat merugikan buruh atau tenaga kerja, sehingga itu merupakan undang-undang yang dinilai tidak memberikan keadilan kepada buruh dan tenaga kerja. Oleh karenanya maka hari ini banyak dilakukan demonstrasi, dan sebagian mahasiswa juga mengikuti demonstrasi tersebut untuk apa? Untuk berkontribusi di dalam bidang keadilan, demokrasi. Karena demonstrasi itu merupakan bagian dari demokrasi, kebebasan dari warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Maka yang kedua, agar mahasiswa ini benar-benar bisa menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif di dalam masyarakat serta berkontribusi di bidang hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian,
maka mestinya diberikan kesempatan untuk pengembangan individu dan mobilitas atau pergerakan sosial. Karena akan beda. Mahasiswa yang aktif di dalam pergerakan sosial dengan yang hanya di kampus saja, tingkat sensitivitasnya terhadap isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Kalau hanya belajar di kampus saja, ketika ada masalah kebangsaan, misalnya ada ketidakadilan kepada golongan tertentu, maka dia tidak memiliki sensitivitas untuk bisa membantu kelompok-kelompok yang tertindas atau terpinggirkan. Tapi yang sering ikut di dalam pergerakan sosial, maka ketika ada isu itu akan begitu mudahnya tergerak hatinya karena dia sensitif untuk membela keadilan. Kemudian yang ketiga, melatih tentang nilai-nilai yang menjadi dasar kewarganegaraan yang demokratis dengan memberikan perspektif kritis dalam pembahasan pilihan strategis dan penguatan humanis. Jadi mestinya perguruan tinggi melatih tentang values atau nilai-nilai yang menjadi dasar kewarganegaraan yang demokratis. Yang dia punya perspektif kritis di dalam pembahasan pilihan strategis dan penguatan humanis atau isu-isu kemanusiaan. Jadi dia tidak asal ikut ke sana, ikut ke sini, tapi dia punya perspektif kritis. Jadi sekalipun dia menanamkan nilai demokratis, dia terlibat aktif memberikan ide, gagasan untuk bangsa dan negara, tetapi yang diberikan itu tidak asal, tetapi berdasarkan pada perspektif yang kritis. Makanya ketika ada mahasiswa ingin melakukan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah tertentu, maka harus didalami dulu isunya, baru kemudian bersikap. Jadi tidak ikut-ikutan. Karena terkadang ketika hanya ikut-ikutan demonstrasi sementara tidak tahu isunya, maka bisa berdampak kepada hal yang tidak baik untuk diri mahasiswa itu sendiri. Maunya membela kebenaran, niatnya, tetapi ternyata karena tidak tahu isunya, akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Ini yang mengemuka di dalam konferensi dunia tentang pendidikan tinggi tahun 98. Jadi kata kuncinya adalah mendidik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mendidik untuk pengembangan individu dan mobilitas sosial dalam rangka mendidik terkait kewarganegaraan, kemudian melatih nilai-nilai yang menjadi dasar kewarganegaraan yang demokratis. Inilah pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kenapa ditekankan di perguruan tinggi? Karena mahasiswa itu merupakan agents of change. Mahasiswa itu adalah agen perubahan. Kalau mau dilengkapi adalah agen perubahan moral. Kalau dalam Islam ini mengemban misi dakwah Nabi. Karena Nabi diutus ke muka bumi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Jadi ketika kita menjadi agen perubahan moral bagi bangsa Indonesia, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan misi kenabian, yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Ya ini tadi yang saya sampaikan, kata kuncinya, mestinya lulusan perguruan tinggi itu bisa terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan masyarakat. Ya dengan apa? Ya perguruan tinggi mestinya mendidik mahasiswa agar lulusannya menjadi warga negara yang baik. Mendidik mahasiswanya terkait dengan kewarganegaraan. Melatih mahasiswanya tentang nilai-nilai yang menjadi dasar kewarganegaraan yang demokratis. Ini pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang mengemuka di dalam konferensi dunia tentang pendidikan tinggi tahun 98.
Ya, di negara-negara lain, karena saya sampaikan tadi, kewarganegaraan itu sudah menjadi isu internasional. Maka di negara-negara lain pun ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tetapi tentunya dengan istilah yang berbeda, menyesuaikan dengan bahasa negara masing-masing. Kalau di Indonesia diberikan nama pendidikan kewarganegaraan. Kalau di USA, misalnya diberi nama civics atau civic education. Kalau di UK, United Kingdom, disebut dengan istilah citizenship education. Kalau di Timur Tengah, ada yang menggunakan istilah ta'limatul muwattanah. Waton itu tanah air atau bangsa. Ta'lim itu pendidikan. Jadi pendidikan kebangsaan. Tarbiyatul watoniyah. Tarbiyah itu pendidikan. Watoniyah terkait dengan kebangsaan atau kewarganegaraan. Kalau di Jerman disebut dengan Sachunterricht. Di Australia disebut dengan civics atau disebut juga dengan social studies. Kalau di Afrika Selatan disebut dengan life orientation atau orientasi kehidupan. Di Hungaria disebut dengan istilah people and society. Kalau di Singapura disebut dengan istilah civics and moral education. Pendidikan moral. Di Malaysia disebut dengan pendidikan civic. Ini istilah pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara. Ini sebagai bukti bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk disampaikan kepada mahasiswa. Sehingga bukan hanya menjadi isu nasional, tapi sudah menjadi isu internasional, dan di negara-negara lain pun juga ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan istilah sesuai dengan bahasa masing-masing negara. Nah, sekarang apa tujuan pendidikan kewarganegaraan? Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan itu untuk membentuk warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen. Jadi membentuk warga negara yang baik dan terdidik. Artinya apa? Bukan hanya warga negara yang memiliki kualitas intelektual yang baik, tetapi baik moralnya. Dia sebagai pribadi yang terdidik. Beda ya, terdidik itu lebih dekat dengan aspek moralitas, bukan terkait dengan intelektual. Dan kewarganegaraan memang stressingnya atau penekanannya adalah pada pengembangan kepribadian. Artinya moralitas. Nah, apa ciri warga negara yang baik dan terdidik? Smart and good citizen bagi Indonesia. Karena setiap negara tentu akan berbeda-beda tujuan pendidikan kewarganegaraannya. Ya, kalau dalam konteks Indonesia, warga negara yang baik dan terdidik yang pertama adalah warga negara yang memahami tentang Indonesia. Paham tentang keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan, yang sebagian besar itu terdiri dari lautan, dan seterusnya. Paham tentang bagaimana keberagaman budaya dan adat istiadat Indonesia, dan seterusnya. Jadi paham tentang negaranya. Kemudian yang kedua, memiliki kepribadian Indonesia. Bukan hanya paham tentang negaranya, tapi pribadinya itu Indonesia. Bagaimana kepribadian Indonesia itu?
Kepribadian Indonesia itu sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila. Karena Pancasila itu adalah kristalisasi dari kepribadian atau karakter asli bangsa Indonesia. Karakter asli bangsa Indonesia atau kepribadian bangsa Indonesia kemudian dirumuskan di dalam Pancasila. Misalnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kepribadian bangsa Indonesia itu adalah bertuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepribadian bangsa Indonesia itu humanis. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan penuh rasa keadilan dan keadaban. Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia itu meskipun terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, bahkan Indonesia ini disebut sebagai negara yang paling heterogen di seluruh dunia, tetapi sila ketiga, persatuan Indonesia, tidak suka bercerai-berai, akan tetapi memiliki naluri untuk bersatu. Kerakyatan yang dipimpin seterusnya. Bangsa Indonesia itu demokratis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia itu tidak individualistik, akan tetapi bersifat komunal. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibanding dengan kepentingan individu, kelompok, atau golongan. Koruptor, dia lebih mementingkan kepentingan individu, kelompok, atau golongan dibanding dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Makanya kepribadiannya tidak Indonesia. Dia bukan merupakan smart and good citizen. Kemudian memiliki rasa kebangsaan Indonesia. Jadi dia bangga terhadap Indonesia sehingga punya jiwa patriotisme yang tinggi. Kalau dia memang punya keluarga negara Indonesia, tanpa malu dia akan menunjukkan identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Bangga terhadap Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah mencintai tanah air Indonesia. Hubbul waton. Mencintai tanah airnya. Mencintai bangsa dan negaranya Indonesia. Sehingga seperti mantan Presiden Habibie, ketika di Jerman karirnya sudah sangat baik, kemudian dipanggil oleh Presiden Soeharto pulang ke negaranya untuk mengabdi di bidang teknologi. Maka beliau pulang kemudian diangkat sebagai menteri. Padahal gaji menteri di Indonesia dibandingkan dengan posisi dia di Jerman, di perusahaan penerbangan, itu sangat jauh. Menjadi menteri itu gajinya jauh lebih kecil. Akan tetapi karena mencintai tanah air Indonesia, maka beliau pulang. Dan Presiden Habibie itu tidak pernah mau ketika ditawari untuk menjadi warga negara Jerman. Karena apa? Karena masih ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, maka ini artinya sangat dalam. Misalnya kepribadian Indonesia itu adalah kepribadian Pancasila. Jadi jangan dikira kalau ada orang yang berbicaranya dicampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing itu dianggap bukan merupakan warga negara yang baik. Itu terlalu kecil. Yang penting itu bukan itu, tetapi kepribadiannya yang Indonesia. Dia bertuhan, dia menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan nilai keadilan dan keadaban. Dia memiliki naluri untuk terus bersatu, tidak gemar membuat perpecahan di dalam masyarakat. Dia sosok yang demokratis,
Dia mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu. Itu kepribadian Indonesia. Jadi tidak dilihat dari bahasa yang digunakan. Maka terkadang tidak adil kalau netizen itu menghakimi seorang artis misalnya yang dia berbicara dicampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Itu sama sekali tidak menunjukkan kepribadian Indonesia. Kemudian, apa penekanan tujuan pendidikan kewarganegaraan dari masa ke masa? Karena rezim itu menentukan bagi penekanan tujuan pendidikan kewarganegaraan pada suatu masa tertentu. Misalnya, pada masa Orde Lama, penekanan atau stressing pendidikan kewarganegaraan ditujukan agar terbentuk warga negara yang berjiwa revolusioner, anti kolonialisme, dan anti neokolonialisme. Wajar. Kenapa? Karena ketika itu Indonesia baru saja merdeka. Sehingga menurut Soekarno sangat penting untuk mengubah mentalitas bangsa Indonesia atau merevolusi mental bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Mentalnya itu harus diubah. Kita tuh bukan lagi sebagai warga yang terjajah. Kita sudah menjadi warga yang merdeka, yang kita harus bisa menentukan nasib sendiri. Makanya anti kolonialisme, anti penjajahan. Kita tuh merdeka. Tidak ada tempat bagi penjajah untuk masuk ke bumi Indonesia. Anti neokolonialisme. Penjajahan dalam arti yang bukan berupa fisik. Penjajahan ekonomi, penjajahan politik. Jadi kita sebagai negara merdeka, tetapi ekonominya dikuasai oleh asing. Politiknya dikendalikan oleh asing. Ini merupakan neokolonialisme. Ini pada Orde Lama. Jadi menekankan kepada agar pendidikan kewarganegaraan itu diarahkan untuk membentuk warga negara yang punya jiwa revolusioner atau perubahan, anti kolonialisme, dan anti neokolonialisme. Sementara di era Orde Baru, masa Soeharto, sudah tidak lagi ditujukan untuk membentuk warga negara yang berjiwa revolusioner, anti kolonialisme, dan anti neokolonialisme. Karena itu sudah lewat. Indonesia sudah lama merdeka. Maka sekarang yang penting adalah warga negara itu punya kepribadian Pancasila. Atau disebut sebagai warga negara yang Pancasialis. Setelah kita mentalnya sudah menjadi negara yang merdeka, kita punya dasar negara Pancasila, maka Pancasila itu harus masuk ke dalam hati setiap warga negara sehingga terwujud sikap dan perilakunya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Manusia pembangunan. Jadi perubahan mentalitas sudah selesai, saatnya kita membangun. Maka menurut rezim Orde Baru, stressing atau penekanan tujuan pendidikan kewarganegaraan itu untuk membentuk warga negara yang Pancasilais dan membentuk manusia pembangunan. Beda lagi di era reformasi, setelah tumbangnya Soeharto. Penekanan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan warga negara yang dia berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Karena pada masa Orde Baru, masyarakat tidak banyak mendapatkan tempat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan. Demokrasi dikekang. Bahkan ketika ada demonstrasi saja, tidak jarang pemerintah Orde Baru menangkap tanpa prosedur hukum. Maka pada masa Orde Baru banyak aktivis-aktivis yang hilang. Yang tidak tahu dia masih hidup atau tidak, dia berada di mana.
Misalnya kasus Semanggi 1, Semanggi 2. Nah, ketika itu menjelang sidang MPR yang akan memilih kembali Soeharto sebagai presiden, aktivis melakukan demonstrasi yang kemudian dianggap demonstrasi itu akan menggagalkan sidang MPR. Ya karena memang menurut para aktivis itu sidang MPR hanya formalitas belaka. Karena pasti akan memilih Soeharto sebagai presiden. Padahal menurut para aktivis Soeharto itu tidak pro-demokrasi. Mengekang kebebasan rakyat untuk terlibat aktif dalam sistem pemerintahan. Maka karena alasan untuk menjaga stabilitas negara, para aktivis itu ditangkapi, kemudian aktivis itu tidak tahu berada di mana lagi. Apakah masih hidup atau sudah mati? Maka yang dituding ketika itu adalah Prabowo dengan Wiranto. Ketika itu Prabowo menjadi bawahan Wiranto, di mana Wiranto sedang menjabat sebagai Panglima ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau sekarang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi warga negara yang baik pada era reformasi ini adalah warga negara yang berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Demonstrasi itu dianggap sebagai warga negara yang baik. Kenapa? Karena dia peduli untuk ikut serta aktif dalam sistem pemerintahan. Mengadakan diskusi-diskusi, memberikan rekomendasi, masukan kepada penguasa, itu merupakan warga negara yang baik. Karena apa? Dia berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi sekali lagi, pemaknaan terhadap warga negara yang baik antar rezim itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi saat itu. Ada ungkapan civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society. Pendidikan kewarganegaraan is necessary, kebutuhan for the building and consolidation of a democratic society. Di dalam pembangunan dan penguatan masyarakat yang demokratis. Ya, maka isu demokrasi itu menjadi utama di dalam pendidikan kewarganegaraan saat ini. Karena salah satu tujuannya adalah bagaimana membentuk warga negara yang terlibat aktif di dalam pemerintahan yang demokratis. Ya, sekarang kita masuk ke siapakah yang disebut sebagai warga negara. Istilah warga negara berasal dari bahasa Belanda, Staatsburger, yang dalam bahasa Inggris disebut civic. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga atau anggota atau member dari sebuah negara. Jadi yang disebut warga negara itu kalau dia warga atau anggota dari sebuah negara tertentu. Secara lebih jelasnya, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi kalau ada seseorang sudah mendapatkan status kewarganegaraan di suatu negara, maka pada dirinya secara otomatis menempel hak dan kewajiban. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Tapi kalau dia tidak berstatus sebagai warga negara pada suatu negara tertentu, maka pada dirinya tidak secara otomatis dilekati hak dan kewajiban. Maka kalau saya menjadi warga negara Indonesia, maka berarti pada diri saya melekat hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Jadi sekali lagi warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum, yaitu negara tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, kita masuk ke asas kewarganegaraan. Ini sebenarnya sudah sering dipelajari pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebelum di perguruan tinggi. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Seseorang bisa mendapatkan status kewarganegaraan suatu negara tertentu itu tergantung dari asas yang diikuti oleh negara yang bersangkutan. Di dunia ini paling tidak ada 3 asas yang diikuti oleh negara-negara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Ada yang menganut asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Misalnya, bapak saya orang Indonesia, ibu saya orang Indonesia juga, tapi saya lahir di Malaysia. Maka kalau Indonesia mengikuti asas ius sanguinis, saya tetap mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kenapa? Karena menurut asas ius sanguinis yang dilihat bukan tempat di mana seseorang itu lahir, tapi kewarganegaraan seseorang itu didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Kemudian ada yang menganut asas ius soli, law of the soil, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi misalnya, ini misalnya saja ya, negara Indonesia menganut asas ius soli, saya orang Malaysia, kemudian mohon maaf ya, bapak saya orang Malaysia, ibu saya orang Malaysia, atau ibu saya orang Singapura, tapi saya lahir di Indonesia, maka saya akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jika, ini contoh saja, Indonesia menganut asas ius soli. Indonesia menganut yang mana? Nanti akan saya jelaskan kemudian. Jadi kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana orang itu lahir. Di mana dia lahir, maka disitulah dia mendapatkan status kewarganegaraan. Kemudian asas campuran adalah penganutan terhadap asas ius sanguinis dan asas ius soli secara bersamaan. Jadi campuran. Menganut asas ius sanguinis juga menganut asas ius soli. Jadi sebuah negara kalau menganut asas campuran ini, kalau ada seseorang yang lahir di negara tersebut, maka dia akan mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut. Atau orang tuanya merupakan warga negara suatu negara tertentu, tapi anaknya lahir di negara yang lain, tetap mendapatkan status kewarganegaraan karena menganut asas campuran, baik ius sanguinis maupun ius soli. Jadi mendasarkan pada kewarganegaraan orang tua maupun negara di mana dia dilahirkan. Nah, sekarang siapakah warga negara Indonesia? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mendefinisikan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, orang itu punya status warga negara Indonesia atau tidak? Ya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Indonesia menganut asas apa? Ya, sekarang kita lihat bagaimana pengaturan mengenai status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut undang-undang tersebut, Indonesia menganut 4 asas, yaitu asas ius sanguinis, law of the blood, atau asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,
bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Makanya ada artis yang pengen melahirkan di luar negeri. Nggak ada masalah. Karena artis tersebut punya keluarga negara Indonesia, maka otomatis anaknya sekalipun terlahir di luar negeri akan mendapatkan status keluarga negaraan Indonesia. Karena Indonesia menganut asas ius sanguinis. Indonesia sebenarnya juga menganut asas ius soli, tetapi tidak secara penuh, tapi terbatas untuk kasus tertentu. Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, tapi ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Terhadap siapa? Yaitu terhadap seseorang yang terlahir dari orang tua yang tidak punya kewarganegaraan. Jadi kalau ada orang tua yang stateless, sangat mungkin kan ada orang yang tidak punya status kewarganegaraan. Misalnya dulu Archandra yang akan diangkat sebagai Menteri ESDM oleh Jokowi. Archandra itu sudah lama tinggal di Amerika Serikat. Dan dia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat. Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Maka ketika dia menjadi warga negara Amerika Serikat, otomatis kewarganegaraan Indonesianya hilang. Ketika dipanggil untuk pulang ke Indonesia, mau diangkat sebagai menteri, Archandra itu melepaskan kewarganegaraan Amerikanya. Dikiranya secara otomatis akan kembali mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Ternyata menurut undang-undang tidak otomatis. Warga negara asing, kan dia sudah menjadi warga negara asing, bisa menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, seperti para pemain bola, seperti Cristiano Gonzalez, Diego Michel. Naturalisasi, apa syaratnya? Dia tinggal secara terus-menerus di Indonesia selama 5 tahun. Atau tidak secara terus-menerus, tapi selama 10 tahun. Ya, maka baru bisa dinaturalisasi. Jadi di Archandra ini setelah melepaskan dirinya sebagai warga negara Amerika Serikat, maka dia stateless. Maka dia terhalang untuk menjadi menteri. Nggak jadi diangkat sebagai menteri. Nah, tapi kemudian diterbitkan peraturan pemerintah yang memungkinkan dia untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Dan akhirnya diangkat tapi bukan sebagai menteri, tapi sebagai wakil menteri. Jadi memungkinkan seseorang tidak punya kewarganegaraan. Kemudian kalau orang nggak punya kewarganegaraan, melahirkan di Indonesia, maka anak tersebut akan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Karena apa? Stateless. Dia tidak punya kewarganegaraan, maka dikasih kewarganegaraan Indonesia karena dia lahir di Indonesia. Jadi dalam kasus itu, untuk pemberlakuan asas ius soli. Kemudian Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan saja bagi setiap orang. Seperti Archandra tadi, dia menjadi warga negara Amerika Serikat, ya otomatis hilang status kewarganegaraan Indonesia karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Ya, Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan ganda, tetapi terbatas, sama dengan ius soli, terbatas. Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2006. Jadi bisa jadi bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Prancis. Sama-sama menganut asas ius sanguinis. Maka ketika anak itu terlahir, anak itu punya kewarganegaraan ganda. Diperbolehkan menurut undang-undang.
Diperbolehkan menurut undang-undang. Asas kewarganegaraan ganda ini berlaku bagi anak sebelum dia berusia 18 tahun dan belum menikah. Jadi kalau yang saya contohkan tadi, dia punya kewarganegaraan ganda setelah dia berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka dia harus memilih salah satu kewarganegaraan. Nah, sebelum usia 18 tahun dan belum menikah, maka dia masih dapat berstatus memiliki kewarganegaraan ganda. Ini terkait dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas yang dianut juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.